Selamat datang teman-teman, masih bersama saya Gigih Kurniawan di channel Goresan Gigih. Mari bersilaturahmi dan saling berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang kaya atau kekayaan. Tak bisa dipungkiri lagi, banyak yang menginginkan kekayaan. Namun, banyak yang belum mempersiapkan diri bagaimana jika sudah kaya kelak, atau memahami apa tujuan dari kaya itu. Sebagian dari kita, jika ditanya apa tujuan kaya, tentu jawabannya secara umum akan mengatakan untuk mencapai kebahagiaan. Bahagia seperti apa? Bisa beli rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tentu, itu semua tidak salah. Malah bisa dikatakan wajar. Semua orang membutuhkan semua itu. Kemudian, jika ditanya lagi, setelah semua itu terpenuhi, mau buat apa lagi? Dan jawaban wajar lagi dikeluarkan. Buat simpanan hari tua, memperbesar rumah, ganti mobil baru, dan lain sebagainya. Kembali kita bisa mengatakan semua itu wajar. Lantas, kalau semua wajar, kenapa harus kita bahas bekal sebelum kaya? Memang, membayangkan kaya itu sungguh menyenangkan. Tapi, sadarkah kita bahwa dalam proses menuju kekayaan itu banyak sekali godaannya? Dan terlebih ketika kekayaan itu sudah kita pegang, tambah banyak lagi godaannya. Di awal kita sepakat, menjadi kaya itu wajar dan kebanyakan orang menginginkannya. Dan beberapa tujuannya pun bisa dikatakan mulia. Yang menjadi permasalahan adalah, kuatkah kita menghadapi godaan ketika kaya? Ini yang perlu kita persiapkan sejak dini. Proses untuk menjadi kaya memang berat, kerja keras untuk merubah keadaan hidup. Karena memang kita sendirilah yang harus merubah nasib kita. Dan tentu, bagaimana hasilnya kelak, hanya Tuhan yang bisa memutuskan. Entah bagaimana hasilnya kelak, yang pasti, saat berproses, kita harus menyiapkan bekal terlebih dahulu. Bekal ini penting agar ketika diberikan amanah berupa kekayaan, kita kuat menjalankannya. Bekal ini adalah akhlak. Inilah yang pertama harus kita lakukan. Karena akhlak yang baik ditempatkan dimanapun dan kondisi apapun akan bisa menjaga diri dari segala godaan. Terus mendekatkan diri pada Tuhan adalah langkah awal untuk terus menjaga akhlak yang baik, memurnikan hati dan pikiran kita agar tak mudah terombang-ambing oleh keadaan zaman. Terus berdoa agar selalu dilindungi dari berbagai keburukan, dan segala proses kita untuk mencapai impian selalu dalam petunjuk dan bimbingannya. Langkah selanjutnya adalah melatih diri untuk selalu berempati terhadap sesama. Kenapa ini penting? Karena tak jarang saat masih menjadi orang biasa saja, sering berlaku tak semestinya atau memandang sebelah mata orang yang kurang beruntung. Lantas, bagaimana kelak ketika sudah naik derajatnya? Kita harus ingat bahwa semua manusia itu sama derajatnya di mata Tuhan. Dan yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya saja. Maka ketika hidup bermasyarakat, tak semestinya kita memandang sebelah mata orang lain. Ketika sikap empati dan selalu menghargai orang lain ini sudah tertancap di hati, maka menjadi apapun kita kelak tak akan mudah merendahkan sesama. Malah seharusnya semakin senang memberikan kebaikan dan kenyamanan bagi sesama. Langkah berikutnya adalah terus menambah ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Ini adalah bekal kita agar setiap proses menuju impian akan mudah memahami segala kondisi yang ada. Tak mudah menyalahkan ketika ada perbedaan pandangan dengan orang lain. Malah bisa mengayomi segala perbedaan tersebut. Selain itu, kita juga tak mudah terombang-ambing oleh berbagai pendapat karena kita sudah yakin dengan pengetahuan yang terus kita tingkatkan. Itulah langkah-langkah yang semoga membantu kita sebagai bekal sebelum impian kita terwujud. Dan yang perlu kita ingat adalah, sekaya apapun, kalau akhlak dan perilaku buruk, maka hanya menunggu saat kehancurannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan subscribe jika berkenan, dan tinggalkan jejak di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.
Terima kasih.